Ada orang yang pernah cerita dan saya baca juga, ada yang 3 kali ditagih sama DC Kredivo, terus DC Kredivonya itu mengancam ke kantor polisi. Nah, sebenarnya bukan kalian aja yang mengalami seperti itu, banyak banget orang yang mengalami seperti ini. Mungkin bukan hanya di Kredivo, mungkin di aplikasi lain. DC-nya ancam bawa ke kantor polisi. Tapi emang ada video yang dimana DC pinjol itu datang ke rumah dan bener-bener DC pinjol itu mau ngajak nasabah yang gagal bayar itu ke kantor polisi. Oke, jadi simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Tetap tenang, tetap semangat meskipun lagi banyak pikiran yang sedang berurusan dengan masalah pinjol. Oke, beberapa terakhir saya dapat beberapa pertanyaan ya teman-teman yang mengalami hal serupa. Jadi ceritanya ini mereka udah ditagih beberapa kali oleh pihak DC, salah satunya di aplikasi pinjaman online yaitu di Kredivo ya. Yang bikin heboh, tiba-tiba muncul ancaman kalau nggak bayar kalian tuh akan dibawa secara paksa ke kantor polisi. Ya, emang ada video beberapa orang yang nasabah gagal bayar itu DC-nya tuh berani buat ngajak si nasabah yang gagal bayar itu ke kantor polisi. Jadi agak serem ya kedengarannya ya. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah benar hal seperti itu terjadi? Apa cuma gara-gara telat gagal bayar atau galbay kita bisa langsung dijemput atau diseret ke kantor polisi? Nah, oke. Jawaban adalah tidak semudah itu ya. Sangat tidak semudah lah gitu kan. Kita bahas secara hukum, pinjaman online itu termasuk urusan perdata ya, bukan pidana. Artinya, kalaupun kamu nggak bisa bayar, kalian tuh nggak bisa langsung dipenjara atau dibawa ke kantor polisi, apalagi sampai dipaksa. Jadi kalau ada ancaman seperti itu dari DC-nya, baik melalui lewat telepon, WA, bahkan datang yang langsung, nah teman-teman tuh nggak perlu panik, karena secara hukum mereka nggak punya wewenang untuk bawa kamu ke kantor polisi, apalagi secara paksa. Terus, tapi bagaimana bang kalau mereka tetap maksa? Nah, ini perlu dicatat ya. Kalau sampai ada oknum DC yang benar-benar maksa datang dan menyeret kamu ke kantor polisi, itu justru bisa masuk ke ranah pidana, ya. DC-nya, maksudnya DC-nya. Nah, iya, kamu awalnya yang ditekan justru punya hak untuk melapor balik mereka. Nah, tindakannya pemaksaan itu bisa masuk ke perbuatan tidak menyenangkan dong, pertama. Terus kedua adalah ancaman. Terus ketiga adalah bahkan eh, pelanggaran HAM. Nah, jadi posisi kamu itu sebenarnya nggak selemah yang kamu bayangkan. Selama kalian tidak menipu, tidak menghilangkan barang jaminan kalau ada, atau tidak melakukan tindakan kriminal, kalian tuh tidak bersalah secara hukum. Oke? Terus, lalu apa sebaliknya yang kita lakukan nih? Oke, kalau kalian menerima ancaman seperti itu, ada beberapa langkah yang mungkin kalian bisa ambil nih. Yang pertama nih, catat ya. Tetap tenang dan jangan terpancing emosi. Nah, si DC kadang memang sengaja pakai cara kasar biar kita itu panik dan langsung cari duit buat bayar, ya nggak? Terus yang kedua, simpan bukti-bukti ancaman, baik melalui screenshot di WA, rekaman suara, atau dokumen apapun yang menunjukkan ancaman. Kalau di sini datang ya kalian bisa divideoin. Itu bisa jadi laporan kamu ke pihak berwajib. Nah, ketiga, laporkan ke OJK atau AFPI. Nah, khususnya untuk pinjol yang legal ya. Kalian tuh bisa banget lapor kalau cara penagihannya udah kelewat batas. Terus yang keempat, fokus pada solusi, bukan tekanan nih. Ya nggak? Daripada stres mikiran ancaman yang nggak masuk akal, lebih baik pikirkan langkah nyatanya. Misalnya mungkin kalian minta negosiasi gitu kan, atau nyari pemasukan tambahan lah, atau nggak usah mikirin utang dulu. Yang penting kamu fokus aja sama kerjaan kalian. Kalau ada uang terkumpul baru kalian bayar, ya. Jadi fokus aja sama solusinya, bukan tekanan-tekanan dari desi-desi pinjol ya. Oke, kesimpulannya jangan mau dibodohi sama ancaman desi-desi pinjol. Tetap tenang aja deh, ya. Ingat ya teman-teman ya, gagal bayar itu bukan kriminal. Itu memang kesalahan kita ya tidak bayar, tapi bukan berarti kalian bisa seenaknya diperlakukan seperti penjahat. Nah, hukum di Indonesia pun membedakan jelas antara utang piutang itu perdata dan tindakan kriminal itu pidana. Nah, kalau kalian pinjam di pinjol legal, mereka wajib mengikuti aturan yang berlaku. Kalau kalian pinjam di pinjol ilegal, justru mereka yang melanggar hukum. Dan kalau mereka sampai menyebarkan data, mengancam, atau mempermalukan kalian, itu bisa kalian laporkan ke pihak yang berwenang.
Jadi, tetap tenang intinya. Jangan biarkan ancaman-ancaman itu, DC pinjol apapun, terutama di Kredivo yang katanya, "Ayo ke kantor polisi, ayo kita selesaikan ke kantor polisi." Itu malah bikin kalian, kehilangan akal sehat, malah jadi panik. Jangan ya. Nah, fokus cari solusi, tetap semangat, dan yang paling penting jangan pernah menyerah. Mungkin segitu dulu ya, video kali ini. Kalau kalian punya pengalaman serupa atau ada pertanyaan boleh banget share di kolom komentar atau kirim ke atau gabung ke grup yang ada di deskripsi. Oke, jadi kita bisa sama-sama belajar atau saling sharing lah gitu. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.